Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bagian pengembangan Tahfiz dan Qiraati akan mempresentasikan tentang hasil laporan kegiatan studi banding yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2024 sampai 3 Februari 2024. Tema dan tujuan kegiatan. Dengan tema apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan adalah pendidikan, dengan tujuan mempererat silaturahim, memberikan ide dan wawasan untuk terus berkembang, menemukan rasa ingin tahu santri, membandingkan bahan objek sebagai evaluasi, membangun motivasi untuk organisasi dan diri sendiri. Pada hari pertama, kita mengunjungi Universitas Islam Negeri Wali Songo yang bertempat di Jalan Prof. Kang Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Universitas Islam Negeri Wali Songo adalah salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang bertempat di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Visi: Universitas Islam Risau ke depan berbasis ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038. Misi: meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat, menggali dan mengembangkan, serta menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Tujuan: menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat, menghasilkan karya pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat, mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam tridharma perguruan tinggi. Universitas Islam Negeri Wali Songo menjadi salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki planetarium. Planetarium ini menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara. Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam adalah pondok pesantren Islam yang berlokasi di Desa Pabelan, Kecamatan Kertasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, biasa disingkat dengan PPMI As-Salam, adalah lembaga pendidikan swasta Islam. Organisasi pelajar Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam atau P3MIA adalah pengurus yang terdiri dari 21 bagian, di mana yang sangat membedakan adalah adanya bagian KASA, yaitu Klub Astronomi Santri As-Salam. Dengan mengunjungi observatorium KASA ini, kita akan memperoleh 1. Materi singkat di Galeri Sains, 2. Pengamatan objek langit di anjungan astronomi, 3. Melihat teleskop utama di bumi. Dengan KASA, kesadaran universal santri akan alam semesta diharapkan meningkat dan semakin hari semakin mampu mengimplementasikannya, khususnya dalam kehidupan beragama. KASA memiliki logo. Logo ini sebagai simbol dan tanda bagi setiap anggota dan kapan serta di mana KASA mengadakan event. Logo KASA mencerminkan semangat keilmuan dan universalitas. Logo KASA sepenuhnya didesain oleh Ustadz AR. Tidak sulit mencermati makna logo KASA. Universitas Muhammadiyah Surakarta, PTS dengan prodi terakreditasi unggul terbanyak se-Indonesia, terakreditasi unggul, terakreditasi internasional, reputasi internasional. UMS terletak di wilayah Surakarta, kota yang kaya akan budaya, sejarah, dan kuliner. UMS dinilai memiliki kualitas pengajaran dan pembelajaran jempolan, termasuk metode pengajaran, kualifikasi staf pengajar, serta interaksi antara dosen dan mahasiswa. UMS telah diakui kapabilitasnya dalam memiliki tingkat kesiapan lulusan untuk masuk ke dunia kerja dengan sangat baik, termasuk program pelatihan karir, hubungan dengan industri, dan tingkat penempatan kerja lulusan. UMS dinilai memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memadai di kampus, seperti perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga. Hal ini membuktikan bahwa UMS peduli akan pentingnya fasilitas pendidikan. Wisata Edukasi Yogyakarta. Pertama kita pergi ke rumah produksi rengginang, yang dimana kita bisa melihat produksi pembuatan, pencetakan, dan pengeringan rengginang hingga bisa dikonsumsi oleh konsumen. Yang kedua kita pergi ke pengolahan susu kambing, dimana kita bisa melihat proses pemerasan susu kambing hingga produksi susu kambing etawa. Yang ketiga, kita pergi ke tempat kerajinan tangan, pengolahan kerajinan tangan yang berasal dari bahan-bahan alam seperti kayu, tanah liat hingga bisa dikreasikan menjadi barang yang unik. Yang terakhir, kita pergi ke wisata Malioboro, Jalan Malioboro yang terkenal dengan para pedagang kaki limanya yang menjajakan kerajinan khas Jogja dan warung-warung lesehan di malam hari yang menjual kuliner Jogja seperti gudeg. Jalan ini juga terkenal sebagai tempat berkumpulnya para seniman yang sering mengekspresikan kemampuan mereka seperti bermain musik dan melukis. Terima kasih. Hari keempat, kami mengunjungi Cafe Negeri Sejahtera Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Kampung Inggris berawal dari Basic English Course, lembaga kursus bahasa Inggris yang berdiri di Kampung Inggris yang berawal dari Desa Tulungrejo. BIC berdiri tanggal 15 Juni 1977, didirikan oleh Kalen Usin, seorang santri asal Kalimantan Timur yang belajar di Pondok Modern Darussalam Montok. Menurut Wikipedia, ada lebih dari 160 lembaga yang berdiri di Kampung Inggris sekarang. Salah satunya adalah lembaga yang kami kunjungi, yaitu Krishna. Krishna sendiri sudah berdiri selama 15 tahun lamanya sejak tahun 2003. Materi yang kami dapatkan dari Kampung Inggris ini, di sini kami belajar tentang apa itu ordinal number dan cardinal number, bagaimana cara membedakannya, dan kami diajar pula bagaimana cara mengucapkan tone twister dengan baik dan benar. Nilai-nilai yang kami dapatkan dari Kampung Inggris ini yaitu menambah pengalaman dan wawasan tentang proses belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris. Yang kedua, memupuk kesadaran diri kami agar lebih giat dalam belajar bahasa mancanegara. Dan yang terakhir, berusaha menjadi lebih baik dalam belajar baik di kelas maupun di luar kelas. Rumah produksi tahu susu Lembang yang terletak di Jalan Raya Lembang nomor 177. Lembang ini sudah berdiri semenjak akhir tahun 2008. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh tahu susu Lembang ini adalah fasilitas drive-thru yang berbentuk seperti SPBU. Tentu hal ini menjadi kelebihan dari tahu susu Lembang untuk melayani konsumennya yang sedang terburu-buru oleh jadwal kegiatan lainnya. Tahu susu Lembang ini berbeda dari tahu lainnya karena dalam proses pembuatannya menggunakan susu sapi murni dan margarin yang membuat tahu ini renyah di luar dan lembut di dalam. Tahu susu ini terbuat dari kacang kedelai, susu sapi segar, margarin, bawang putih, biang tahu, kunyit, garam, serta air. Proses produksi tahu susu Lembang dimulai dari proses perendaman kacang kedelai selama 4 jam. Setelah direndam, berikutnya kacang kedelai dicuci hingga bersih dan digiling hingga lembut. Kacang kedelai yang digiling kemudian direbus selama kurang lebih 1 jam sambil diaduk secara berkala. Berikutnya kacang kedelai disaring untuk memisahkan antara ampas dan sari kedelai. Proses berikutnya adalah pencampuran sari kedelai dicampur susu murni, mentega, garam, dan biang tahu. Sari kedelai yang dicampur kemudian ditunggu mengental terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan kayu untuk dipres. Dari cetakan kayu, tahu susu kemudian dipotong-potong sesuai dengan ukurannya. Tahu yang dipotong kemudian direbus kembali bumbu berupa kunyit atau bawang putih, dan tergantung jenis tahunya. Tahu kemudian didinginkan dan dibungkus serta sudah menjadi siap dikonsumsi. Proses pembuatan tahu susu Lembang memang tidak jauh berbeda dengan pembuatan tahu pada umumnya. Akan tetapi, bahannya yakni susu sapi yang murni dan segar membedakan tahu ini dibandingkan yang lain. Tak hanya itu, fasilitas berupa restoran dan pusat oleh-oleh yang di tahu susu Lembang yang membuat tempat ini wajib untuk dikunjungi ketika datang ke Lembang. Nilai dan manfaat yang kami dapat ialah mempererat tali silaturahim, menambah ide, wawasan, dan pengalaman untuk dikemukakan, memperluas pemikiran untuk membangun inovasi yang bermanfaat. Tindakan lanjut yang akan dilakukan adalah menanamkan ilmu yang telah didapat, seperti ilmu dalam berorganisasi, pendidikan, dan kebersamaan, dan menanamkan pengetahuan tersebut sebagai usaha yang baik di lingkungan pondok.